Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Desrinadi, NIM 18150911041. Baik, di sini saya akan menjelaskan coding untuk membuat tampilan example atau untuk membuat tampilan awal sebelum login. Jadi pada tampilan awal, di sini kita menggunakan widget Scateboard yang di dalamnya terdapat body. Di dalamnya kita membuat kontainer yang dalam kontainer tersebut kita membuat agar semua yang ada di dalamnya itu berada di tengah atau center. Di dalam kontainer ini terdapat dua kontainer besar lainnya, di mana kita membuatkan kolom untuk agar kedua kontainer tersebut dapat sejajar ke bawah. Untuk bagian pertama saya membuat image asset atau menambahkan logo berupa gambar logo pada desain awal. Kemudian pada kontainer pertama di sini saya membuat teks untuk menyediakan beragam buku untuk kamu jelajahi. Kemudian pada bagian kontainer kedua di dalamnya terdapat chart center untuk membuat kolom-kolom yang ada di dalamnya ini berada di tengah. Jadi pada kontainer ini saya membuat kolom di mana di dalamnya terdapat 3 kontainer lainnya. Pada bagian awal kolom saya membuat teks, yaitu temukan buku yang kamu cari dengan style teksnya tersendiri. Pada kontainer pertama saya membuat box dengan raise button di dalamnya untuk membuat tampilan tombol yang akan berisi teks login. Kemudian saya menambahkan one press atau navigator untuk ketika tombol tersebut atau button tersebut ditekan akan mengarah pada bagian atau menu login. Selanjutnya pada kontainer kedua saya mengisikan teks berupa OR yang akan ada di antara atau berada di antara kontainer yang berisi raise button sign up dan raise button login. Untuk kontainer terakhir ini sama dengan kontainer untuk login, di mana di dalamnya saya membuat box dengan raise button untuk tampilan tombol yang berisi teks sign up, kemudian berisikan navigator untuk nantinya jika diklik maka akan beralih pada menu sign up. Baik, untuk selanjutnya untuk menu login, untuk codingan pada bagian login, pada bagian widget scaffold, pada bagian body, kita membuat kontainer sama seperti tadi dengan chat center yang akan membuat widget-widget atau komponen di dalamnya berada di tengah. Yang pertama, kita membuat asset image atau menambahkan image pada bagian atas kolom, pada bagian atas kontainer yang di dalamnya yang akan berada pada kolom di mana akan membuat bagian-bagian di dalam bagian-bagian di dalam kontainer ini nantinya akan seperti kolom atau tertata ke bawah. Pada bagian kontainer pertama di sini saya membuat cat kolom dengan margin yang sudah diatur berada di tengah dengan decoration border yang akan membuat tampilan border di luar daripada garis, membuat border pada bagian kontainer ini, di mana nantinya akan membuat hide text
yang berisikan high text, di mana berisi username. Selanjutnya, pada kontainer selanjutnya juga sama, kita akan membuat border yang di dalamnya terdapat high text dengan berisi password. Begitupun dengan yang terakhir, yang kontainer terakhir atau kontainer ketiga yang kita isi dengan kita buat dengan size box. Untuk kontainer terakhir, saya membuat box dengan raise button atau tombol yang akan menampilkan tombol dengan teks login yang akan mengarah atau di navigator pada ketika diklik akan mengarah pada bagian menu. Oke, selanjutnya pada bagian sign-up, pertama kita akan membuat return show dialog, di mana Arlet dialog ini digunakan untuk menampilkan pop-up selamat registrasi kamu berhasil jika material bottom atau tombol bottom yaitu berupa login berhasil dijalankan atau diterima. Selanjutnya kita beralih kepada bagian widget scaffold, di mana pada bagian body kita membuat kontainer yang di dalamnya terdapat kolom. Pada bagian atas saya membuat image asset. Kemudian selanjutnya pada bagian kontainer saya membuat kolom yang berada di tengah untuk membuat border, di mana border ini akan berisi, di mana di dalamnya akan diisi dengan teks dengan high text yang diberi teks username. Selanjutnya, kontainer selanjutnya pun memiliki penjelasan yang sama, di mana saya membuat kontainer di mana berisi outline border yang akan berisikan teks sesuai dengan apa yang akan diinputkan atau sesuai dengan yang sudah diterapkan untuk pada bagian sign-up itu sendiri. Untuk kontainer terakhir, saya membuat box di mana akan diisi dengan raise button yang berisi teks sign-up, di mana ketika ditekan akan mengarah pada create Arlet dialog yang pada bagian atas, di mana jika sign-up itu berhasil, maka Arlet dialog atau pop-up tampilan akan ditampilkan, yaitu selamat registrasi kamu berhasil. Untuk selanjutnya, pada bagian profil pada bagian atas saya mentripsi ke final data, di mana ini berfungsi untuk kita agar mempermudah kita untuk mengambil informasi atau data-data yang akan kita pakai untuk melengkapi informasi-informasi pada bagian bawahnya, di mana di sini terdapat ID, nama dan saldo. Selanjutnya pada bagian widget scaffold kita ada app bar, di mana di dalamnya kita membuat icon yaitu arrow back iOS, di mana ini untuk membuat tombol kembali atau back yang nantinya jika ditekan akan mengarah pada menu home. Selanjutnya untuk bagian title atau judul, saya menambahkan judul akun atau teks akun pada bagian atasnya. Pada bagian body, adapun looping yang kita buat atau menghitung jumlah data yang akan ditampilkan pada bagian profil ini dengan item count atau data light. Kemudian item builder connect dengan variabel yang sudah kita tetapkan. Kemudian tampilkan data pegawai berdasarkan indeks di samping di dalam variabel i.
Selanjutnya pada return card kita membuat sebuah card atau sebuah kotak card di mana di dalamnya terdapat kolom dengan kontainer untuk membuat tampilan di mana kita membuat padding yang di dalamnya terdapat padding, kemudian kita membuatnya dalam bentuk row, yaitu membuat icon dan teks ini sejajar ke samping. Di dalamnya kita menambahkan icon yang kita isi dengan person, kemudian teks dengan data atau dengan data yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya, pada kontainer selanjutnya kita membuat query max di mana data dari variabel i yang akan kita panggil. Untuk kontainer selanjutnya, sama dengan kontainer yang di atas, kita membuat child padding dengan child row agar membuat icon dan teksnya berada sejajar ke samping dengan teks yang memanggil data saldo, di mana data yang sudah kita inputkan sebelumnya akan ditampilkan pada bagian ini sesuai dengan saldo yang sudah diinputkan. Untuk kontainer selanjutnya, ini merupakan kontainer yang dibuat untuk yang berisikan padding dengan icon dan teks seperti biasa. Untuk icon dan teks, di mana ini tidak berisi pemanggilan data atau informasi lainnya. Begitupun dengan kontainer-kontainer selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian notifikasi. Baik, pada bagian notifikasi, coding pertama yaitu pada bagian widget schedule, di mana pada bagian app bar saya menambahkan icon yaitu arrow back dios, di mana ketika icon itu ditekan, maka navigator akan mengarahkan pada menu home, atau ketika ditekan kita akan beralih pada menu home. Saya memberi nama teks yaitu notifikasi pada bagian atas atau pada bagian bar. Selanjutnya pada bagian body, saya mendeskripsikan single chat scroll list view, di mana ini akan membuat body dapat di-scroll ke atas dan ke bawah. Di dalamnya saya membuat kolom untuk mendeskripsikan kontainer-kontainer selanjutnya agar bisa sejajar ke bawah. Untuk kontainer pertama, saya membuat padding dengan yang berisikan icon dan teks dengan format icon dan teks dengan format row, yaitu sejajar ke samping. Begitupun dengan kontainer lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyati Kofifa dengan NIM 18150910001. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa file yang ada dalam aplikasi Bukupedia. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai menu .dart. Dalam source code menu .dart ini nantinya akan menampilkan source code yang ditampilkan pada saat tampilan beranda. Nah, sebelumnya sudah dilakukan import file material Dart, buku menulis .dart, dan juga buku carousel. Dengan menggunakan background color yang telah ditentukan dan juga fungsi resize to avoid button padding bernilai false, di mana secara defaultnya bernilai true. Kenapa dipilih
false untuk mengcustom sisi widget. Nah, selanjutnya untuk up bar, menggunakan icon theme colors blue dengan background colors-nya red. Dan terdapat icon yang berada di sebelah kiri, yaitu icon menu. Ditambahkan menggunakan leading icon dengan colors red. Dan juga terdapat judul aplikasi Bukupedia dengan font size berukuran 20, font family-nya Times New Roman, font weight-nya bold, dan juga color yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk membuat tombol yang berada di sebelah kanan, yaitu menggunakan action widget dengan icon chat dan colors berwarna merah. Selanjutnya icon button dengan icon person berwarna merah juga. Dan untuk membuat judul Bukupedia tersebut berada di tengah menggunakan center title true. Nah, selanjutnya untuk membuat menu pada tampilan bawah menggunakan button navigator. Dengan button navigation bar ini, maka akan menampilkan navigasi di bawah yang biasanya berisikan menu 3-5. Selanjutnya adapun item yang ada pada aplikasi Bukupedia, di sini terdapat 3 menu, yaitu yang pertama dengan icon home, colors red 300, dengan memiliki title home dan textile color white. Selanjutnya juga terdapat icon add shopping chart dan juga notification. Selanjutnya, agar action nantinya dapat diatur menggunakan fungsi on tab dengan tipe data integer, tekan bottom, dan debug print yang akan menjalankan tombol $ tekan bottom yang ditekan. Jadi nanti misalnya pada saat kita mengklik salah satu tombol dari tombol home, maka nanti pada terminal akan menampilkan tulisan tombol 0 yang ditekan karena berupa array, maka akan dimulai dari 0. Selanjutnya di dalam body terdapat list view, di mana fungsi list view ini untuk memuat halaman scrollable secara vertikal. Nah, di sini terdapat children widget, fungsi buku carousel, buku menulis dengan judul novel dan juga menampilkan gambar, aset kategori image. Terdapat juga dua kategori buku lainnya seperti kesehatan dan juga pendidikan. Aset ini merupakan nama folder gambar yang tersimpan pada Bukupedia. Sedangkan kategori pendidikan image ini berupa list string, kategori yang akan ditampilkan. Tidak lupa juga untuk setiap gambar ini nantinya didaftarkan pada PubSpec yang agar dapat menampilkan gambar pada saat jangan lupa juga untuk menampilkan gambar-gambar ini pada jangan lupa juga untuk mendaftarkan gambar-gambar ini di dalam PubSpecium agar dapat terhubung dan gambar dapat ditampilkan. Selanjutnya pada file buku carousel.dart. Nah, fungsi dari buku carousel.dart ini yaitu image slider. Jadi pada halaman beranda itu akan terdapat gambar yang slideshow begitu. Nah, sebelumnya sudah diregistrasikan
import Pages Carousel Pro, dan juga Materdart-nya. Di sini terdapat status widget dengan nama buku carousel. Dan di dalam kontainer diatur margin and insert only-nya top 10 dan tingginya 160. Terdapat chart carousel. Nah, image ini yang akan menampilkan gambar-gambar yang slideshow pada beranda tersebut. Fit box fit fill digunakan agar gambar memenuhi kontainer yang diinginkan. Selanjutnya dot size 4.0 ini untuk menampilkan titik-titik yang ada pada slideshow tersebut. Dot spacing ini untuk mengatur spasi dari dot tersebut dan juga dapat mengatur warna dengan dot color. Dan terdapat auto play through untuk menjalankan slideshow secara otomatis. Jika ingin menampilkan dengan digeser dengan jari, dapat menggantinya dengan false. Selanjutnya pada buku menulis .dart. Nah, dalam file ini nantinya akan menampilkan buku yang ada pada beranda menu tersebut. Pertama-tama di sini akan memuat status widget yaitu buku menulis dengan final stringnya title dan final list tipe data stringnya asset diambil dari folder gambar. Selanjutnya pada konstruktor untuk dapat menangkap data pada buku menulis yaitu terdapat fungsi required this title dan juga required this asset. Dan dijelaskan list yang bertipe data string dengan kategori novel image, kategori kesehatan image, dan juga kategori pendidikan image yang nantinya dapat terhubung dengan menu Dart. Pada list view di sini. Nah, pada container terdapat column dan juga children yang dibungkus dengan padding count as insert only left 10. Jadi nanti tulisan dari novelnya akan ada jarak sekitar 10 dengan kontainer tingginya 200 dan color pink. Terdapat child single child scroll view agar meminimalisir banyaknya child dan children agar tidak error. Selanjutnya pada row atau baris diberikan spasi dengan menggunakan main axis alignment space between. Selanjutnya untuk text to juga dibungkus oleh padding dengan const at insert from LTRB dengan left 10.0, top 10.0, right-nya 0.0 dan bottom-nya 10.0. Child text title. Ini novel. Jadi nanti pada saat diganti maka akan terganti semua. Jadi tidak static text yang harus diganti di semua file begitu. Selanjutnya untuk
teks lihat semua juga dibungkus dengan padding dengan cons at insert al 12.0 dan menggunakan fungsi Inkwell agar memiliki fungsi onTap yang akan menjalankan debug print lihat semua ditekan. Selanjutnya untuk menampilkan gambar terdapat kolom dengan kontainer setinggi 150 dan menggunakan Chart List View Builder agar dapat di-scroll secara horizontal maupun vertikal dapat diatur dengan scroll direction. Selanjutnya item color-nya menggunakan parameter asset.length dengan ketinggian dengan kontainer lebar 120. Selanjutnya menggunakan card untuk menampilkan bukunya dan terdapat child new image asset yang nantinya akan menampilkan buku-buku tersebut yang telah didaftarkan. OnTap debug index yang akan menampilkan gambar-gambar yang telah didaftarkan pada menu .dat. Selanjutnya pada inbox.dat. Nah, dalam file ini sudah didefinisikan melalui import package Flutter Cappuccino Dart dan juga import package Flutter Material Dart. Nah, pada settings widget terdapat kelas inbox yang di dalamnya berisikan app bar dengan icon theme colors.blue dan background colors-nya merah dengan title inbox. Selanjutnya pada container terdapat box decoration dengan border radius circular-nya 10 dan juga margin at insert only-nya top 30 dan left 10. Menggunakan fungsi child card yang akan menampilkan children pesan, set pesan, ulasan, dan juga service. Nah, kelas yang pertama yaitu pesan yang dibuat di dalam suatu kontainer dengan margin at insert only left 10, right 10, bottom 10, dan top 30 dengan child center agar berada di tengah dan pada icon menggunakan icon message dengan size 35 dan color yang diinginkan. Selanjutnya diberikan teks pesan dengan text style font size-nya 22 dan font weight-nya bold. Selanjutnya di sebelah kanan tulisan akan terdapat icon arrow forward dengan size 20 dan color yang diinginkan. Begitupun untuk menu-menu lainnya, yaitu seperti set pesan dengan teks pengaturan pesan, settings widget untuk ulasan, dan juga service. Yang selanjutnya yaitu isi dari menu dengan settings widget kelas pilihan yang menggunakan icon theme data color berwarna biru dan menampilkan teks menu.
dengan font size 20 dan juga font family Times New Roman serta font weight-nya bold. Di dalam body terdapat kontainer yang meliputi box decoration dengan radius 10 dan juga margin at insert only, topnya 30, left 10. Menggunakan fungsi card berbentuk seperti kartu dengan margin at insert only, left-nya 20, top 20, right 20, dan juga bottom-nya 250. Untuk child column dengan children akun, help, history, dan juga setting akan dijelaskan di bawah. Nah, pada status widget kelas akun ini terdapat container dengan margin at insert only-nya left 10, right 10, bottom 10, dan juga topnya 30. Dengan child center dan terdapat baris yang berisikan icon recent actor dengan size 35 dan berisikan teks ganti akun dengan font size 22. Nah, di sebelah kanan dari ganti akun tersebut nantinya akan terdapat icon arrow forward yes. Begitupun dengan kelas-kelas yang lainnya seperti kelas help, kelas history, dan juga kelas setting. Nah, pada menu Dart ini nantinya link-link dari file-file yang ada pada Bukupedia akan diregistrasikan pada main.dart ini. Import dari setiap file agar dapat terhubung dari satu file dengan file lainnya. Dan juga terdapat status widget May-up dan fungsi dari debug show checker mode banner false ini disetting false karena defaultnya true. Fungsinya untuk menghilangkan debug banner yang ada. Dan terdapat routes home yang akan mengarah ke file example dan juga terdapat routes yang bertipe string widget builder dengan garing login untuk nantinya akan diarahkan pada file login, sign up yang akan diarahkan ke file sign up saat ditekan, lalu garing menu yang akan terhubung dengan file menu dan seterusnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan source code untuk sistem QR code-nya. Nah, untuk tampilan di menu, saya menggunakan button dan menggunakan widget yaitu floating action button dengan ikonnya itu berbentuk scanner, dan ketika diklik maka akan diarahkan ke tampilan scan QR ini. Dan tak lupa juga mengimport scan QR.dart. Nah, untuk menampilkan gambar QR code, saya tampilkan di bagian profile. Nah, dummy data yang akan ditampilkan sebelum melakukan hit ke API, adapun format data mengikuti struktur yang sudah ditetapkan pada profile model. Nah, di sini untuk memanggil
root home yang telah dibuat di atas. Nah, untuk looping data, kita gunakan list view builder. Kita gunakan list view builder ini karena widget ini sudah dilengkapi dengan fitur scrolling, dan kemudian ini untuk menghitung jumlah data yang akan ditampilkan. Kemudian akan di looping datanya, dan kemudian akan ditampilkan data berdasarkan indeks yang disimpan di dalam variabel KEY. Ini untuk menampilkan format untuk QR image-nya dengan menggunakan data variabel KEY, dan untuk menampilkan data saldo dengan menggunakan database, dan membuat konstruktor agar kelas ini di-load, maka data yang diminta akan harus di-passing sesuai tipe yang data yang ditetapkan. Nah, kemudian membuat konstruktor agar ketika kelas ini di-load, cut itu ya cut. Nah, pada bagian dbdat, pada database ini, untuk membuat konstruktor agar ketika kelas ini di-load, maka data yang diminta harus di-passing sesuai tipe data yang ditetapkan. Nah, yang ditetapkan, dan kemudian pada fungsi ini untuk mengubah format data dari JSON ke format yang sesuai dengan employee model. Nah, itu bagian penjelasan cara menampilkan ini. Kemudian untuk di bagian halaman tampilan scan QR, kita menggunakan kelas scan QR state dengan scan QR dengan menggunakan stateful widget dan menggunakan string kode QR dan membuka scan QR. Nah, kemudian untuk ikonnya sama seperti tampilan biasa, tampilan pada menu juga. Kemudian ini bagian usernya untuk menampilkan ini, kemudian bagian QR code-nya. Kemudian ada, nah di sini ada ketika diklik string result akan membuka kamera atau barcode scanner. Kemudian resultnya akan disimpan di kode QR. Nah, di sini untuk tampilan open scanner dan seterusnya. Ya, itu saja. Itu saja penjelasan dari saya tentang sistem scan QR. Nah, apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf atau kami mohon maaf. Sekian penjelasan source code dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.